memasuki renungan yang ke-10 dari topik tentang sahabat dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah Engkau menerangi hati kami, biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan memenuhi kami, sehingga memberi kami hikmat pengertian, dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kebenaran dan firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini judulnya adalah sahabat bagi musuh. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca, kita dengar tadi, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah hukum emas atau golden rule yang diajarkannya kepada kita sebagaimana ditulis dalam ayat 31 Injil Lukas pasal 6 ini. Dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini menjadi hukum emas karena semua orang dari sisi kemanusiaan tentunya ingin mendapatkan apa yang baik, dan oleh sebab itu lakukanlah apa yang baik terlebih dahulu. Hukum ini disampaikan oleh Yesus dengan lebih dulu mengajarkan supaya mengasihi musuh. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah bahwa kita mempunyai musuh, yaitu orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita. Bukan kita yang menjadikan mereka musuh-musuh, yaitu orang-orang yang membenci kita itu, tetapi oleh karena orang-orang yang membenci sehingga menyakiti kita, mereka memusuhi kita. Perhatikanlah apa yang Yesus ajarkan di sini, yaitu Yesus menginginkan agar kita menjadi sahabat bagi musuh kita. Ingat baik-baik, Yesus mengajarkan supaya kita menjadi sahabat bagi musuh kita, bukan bertindak sebagai seorang musuh sama seperti orang yang memusuhi itu. Di dalam nas yang kita baca, Yesus mengajarkan agar kita mengasihi musuh dengan beberapa cara. Yang pertama, kita lihat dikatakan berbuat baik kepada orang yang membenci. Siapapun itu, berbuatlah baik kepada setiap orang yang membenci. Dan yang kedua dikatakan berkatilah orang yang mengutuk kamu. Yang ketiga, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Yang keempat dikatakan memberikan diri diperlakukan tanpa membalas. Bagi orang yang menampar pipi yang satu, berikan juga pipi yang lain. Dan yang kelima dikatakan memberikan jubah yang diambil, dengan juga merelakan baju jikalau perlu diminta. Artinya kita melakukan segala sesuatu yang baik sekalipun orang berbuat jahat kepada kita. Semua itu mengajarkan kepada kita untuk tidak menuntut balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi melakukan yang baik kepada orang-orang yang memusuhi. Dengan demikian, kita dapat menjadi sahabat bagi musuh kita.
Rasul Paulus pun mengingatkan jemaat di Roma agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma pasal 12 ayat 19 20 sampai 21 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Tidak membalas, tetapi memberikan pembalasan itu kepada Tuhan yang akan melakukannya secara adil menurut kehendaknya. Oleh sebab itu, saudara dikasihkan, jadilah sahabat bagi setiap orang, juga bagi orang-orang yang membenci, yang memusuhi, yang menyakiti. Jadilah sahabat bagi musuh-musuh. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Salam.